Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Rahayu, NIM 0320010040. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan mengembangkan pembelajaran berbahasa lisan. Pertama, hubungan antara menyimak dengan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung atau komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Antara menyimak dan berbicara terdapat hubungan yang erat. Dapat dilihat dari satu, ujaran atau speech biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru atau imitasi. Dua, kata-kata yang akan dipakai atau dipelajari oleh sang anak biasanya ditentukan oleh perangsang atau stimuli yang ditemuinya. 3. Ujaran sang anak mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan dalam masyarakat tempat hidupnya. 4. Anak yang masih kecil dapat memahami kalimat-kalimat yang jauh lebih panjang dan rumit daripada kalimat-kalimat yang dapat diucapkannya. 5. Meningkatkan keterampilan menyimak berarti membantu meningkatkan berbicara seseorang. 6. Bunyi atau suara seseorang merupakan suatu faktor penting dalam meningkatkan cara pemakaian kata-kata sang anak. 7. Berbicara dengan bantuan alat-alat peraga akan menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik pada pihak penyimak. Umumnya sang anak mempergunakan atau meniru bahasa yang didengarnya. Selanjutnya, strategi pembelajaran berbahasa lisan dan penerapannya melalui kegiatan bercerita dan dramatisan kreatif. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang amat fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Betapa tidak, karena dengan menyimak dan berbicara, kita dapat memperoleh dan menyampaikan informasi. Dalam kegiatan komunikasi lisan, kegiatan menyimak dan berbicara merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, sangatlah beralasan apabila setiap orang, lebih-lebih siswa, dituntut keterampilannya untuk mampu menyimak dan berbicara dengan baik. Guru yang berpengalaman dan kreatif rasanya tidak akan mengalami kesulitan dalam memilih strategi yang tepat untuk melaksanakan tugas. Agar strategi yang dipilih dan diterapkan dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan beberapa prinsip yang melandasi pembelajaran berbahasa lisan, seperti 1. Pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus mempunyai tujuan yang jelas yang diketahui oleh guru dan siswa. 2. Pengajaran keterampilan berbahasa lisan disusun dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa siswa. 3. Pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus mampu menumbuhkan partisipasi aktif terbuka pada diri siswa. 4. Pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus benar-benar mengajar bukan menguji. Artinya, skor yang diperoleh siswa harus dipandang sebagai balikan bagi guru. Agar pembelajaran berbahasa lisan memperoleh hasil yang baik, strategi pembelajaran yang digunakan guru harus memenuhi kriteria seperti 1. Relevan dengan tujuan pembelajaran. 2. Menantang dan merangsang siswa untuk belajar. 3. Mengembangkan kreativitas siswa secara individual ataupun kelompok. 4. Memudahkan siswa memahami materi pelajaran. 5. Mengarahkan aktivitas belajar siswa kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 6. Mudah diterapkan dan tidak menuntut disediakannya peralatan yang rumit. 7. Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Beberapa strategi pembelajaran lisan yang dapat diterapkan di sekolah dasar adalah sebagai berikut. 1. Menjawab pertanyaan.
Latihan menjawab pertanyaan secara lisan berdasarkan bahan simakan sangat menunjang pengembangan keterampilan berbahasa lisan siswa. 2. Bermain tebak-tebakan. Bermain tebak-tebakan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Cara yang sederhana, guru mendeskripsikan secara lisan suatu benda tanpa menyebut nama bendanya. Kemudian, tugas siswa menerka nama benda itu. 3. Memberi petunjuk. Memberi petunjuk seperti petunjuk mengerjakan sesuatu, petunjuk mengenai arah atau letak suatu benda. 4. Identifikasi kalimat topik. Guru membacakan sebuah paragraf, kemudian siswa menuliskan kalimat topiknya. Main peran. Main peran adalah simulasi tingkah laku dari orang yang diperankan. Tujuan main peran adalah 1. Melatih siswa untuk menghadapi situasi yang sebenarnya. 2. Melatih praktik berbahasa lisan secara intensif. 3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya berkomunikasi. Bercerita. Bercerita menuntut siswa menjadi pembicaraan yang baik dan kreatif. Dengan bercerita, siswa dilatih untuk berbicara jelas dengan intonasi yang tepat, menguasai pendengar, dan untuk berperilaku menarik. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai kemampuan mengembangkan pembelajaran berbahasa lisan. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.